Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qudus. Al-Qudus adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang kelima. Arti Al-Qudus yaitu yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita wajib mengimani, mengiktikadkan atau meyakini di dalam hati bahwa setengah di antara asma Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan Al-Qudus. Maksud maha suci dari makna Al-Qudus adalah suci zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, af'alnya dan asmanya serta ahkam atau hukum-hukumnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Qudus ini, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut tapi juga mengamalkannya, makna yang terkandung dalam nama Al-Qudus ini, maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang harus disucikannya. Hal pertama, seorang hamba mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci dan dari merasa diri baik atau bersih. Kalau seseorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan diri dari makna yang terkandung dari nama Al-Qudus ini. Akan tetapi sebaliknya, seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya ini kotor atau tidak bersih. Apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian, berarti itu suatu pertanda bahwa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Qudus. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, orang yang merasa dirinya bersih atau orang yang merasa baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau orang yang tidak baik. Kenapa sebabnya? Karena haram hukumnya merasa diri bersih atau merasa diri baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih. Bermacam-macam cara orang yang mengaku dirinya bersih, di antaranya yaitu akibat ia merenungi akan dirinya atau tafakkur sendiri, sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau anggapan bahwa dirinya lah bersih atau dirinya baik. Yang kedua, dengan lisannya yang menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik, sama adalah pernyataan itu di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang. Yang ketiga, dan ini adalah yang terbanyak, yaitu dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Hal kedua bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian dari Al-Qudus adalah ia harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang membinasakan, seperti dengki, sombong, tamak, syahwat, dan marah yang tidak terkendali, dan lainnya
dari sifat-sifat yang membinasakan. Hal ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Hal keempat, seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas. Ada di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Siapa nama engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Nama Huzun." Padahal Huzun itu adalah artinya sedih. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, "Ganti nama engkau dengan Sahal atau Sahlun, artinya mudah." Ini adalah salah satu contoh pembersihan nama, karena dari nama yang baik bisa diharapkan membawa pengaruh untuk perbaikan diri. Kemudian lagi ada hal yang kelima, seorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya, jangan sampai berselisihan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kembali dari urutan nama Tuhan, dari nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar seorang raja, tapi dia seorang raja yang didahului oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan dia juga seorang raja yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengan dia. Karena biasanya seorang raja jarang yang baik, karena mereka sering melakukan kezaliman. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang Al-Malik atau raja, sekaligus dia bernama Al-Qudus atau raja yang maha suci dari zalim. Kata para ulama, andai kata seorang manusia yang telah menjadi raja mengamalkan akan makna-makna yang terkandung dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau seseorang telah mengamalkan 3 asma tersebut, baru ia menjadi raja, maka ia adalah seorang raja yang kudus atau suci dari kezaliman. Ini adalah salah satu dari hikmah-hikmah berurutan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Apabila seorang hamba telah mengamalkan makna-makna yang terkandung dari Al-Qudus ini, berarti ia mendapatkan bagian dari Al-Qudus tersebut, dan ia berhak menjadi Abdul Qudus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.